Di tengah hiruk-pikuk zaman tiga kerajaan, di antara para pahlawan yang namanya terukir abadi dalam sejarah, ada satu sosok yang seringkali terlupakan, namun memiliki kisah yang tak kalah gemilang. Dialah Cao Zhang, putra ketiga dari sang penguasa legendaris, Cao Cao. Dijuluki si janggut kuning karena warna janggutnya yang khas, Cao Zhang adalah perwujudan kekuatan dan keberanian yang murni. Sejak kecil, Cao Zhang menunjukkan minat yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ketika Cao Pi dan Cao Ji tenggelam dalam sastra dan puisi, Cao Zhang justru menemukan panggilannya di medan latihan. Dia mengasah kemampuannya dalam berkuda dan memanah, bercita-cita menjadi seorang jenderal besar yang memimpin pasukan di garis depan, sama seperti idolanya, Ho Kubing dari dinasti Han. Ayahnya, Cao Cao, pernah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan di masa depan?" Tanpa ragu, Cao Zhang menjawab, "Aku ingin menjadi seorang jenderal, mengenakan baju zirah yang kokoh, memimpin pasukan pilihan untuk menumpas para pemberontak dan meraih kemenangan demi negara. Kehormatan ini sudah cukup bagiku." Jawaban tulus dan penuh semangat itu membuat Cao Cao terkesan. Kekuatan fisik Cao Zhang bukanlah isapan jempol belaka. Diceritakan bahwa dia mampu bertarung melawan binatang buas dengan tangan kosong. Keberaniannya ini bukan sekadar nekat, melainkan bukti dari kepercayaan diri dan kekuatan yang telah ia tempa selama bertahun-tahun. Baginya, medan perang adalah panggung di mana takdirnya akan terukir. Kesempatan emas itu akhirnya tiba pada tahun 218 Masehi. Suku Wuhuan di utara memberontak, mengancam stabilitas wilayah perbatasan. Cao Cao melihat ini sebagai ujian bagi putranya, menunjuk Cao Zhang untuk memimpin ekspedisi militer. Sebelum berangkat, Cao Cao memberinya wejangan yang mendalam. Di rumah, kita adalah ayah dan anak. Tapi di medan perang, kita terikat oleh tugas. Bertindaklah sesuai hukum militer. Ingatlah itu baik-baik. Cao Zhang, dengan semangat yang membara, memimpin pasukannya menuju utara. Awalnya, pertempuran berjalan alot. Namun, Cao Zhang tidak gentar. Suatu ketika, saat pasukannya terkepung dan mulai goyah, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia memacu kudanya ke garis depan. Baju zirahnya tertembus beberapa anak panah, namun semangatnya tak pernah padam. Dia berteriak kepada para prajuritnya, "Kemenangan atau kematian ada di depan mata. Kita tidak boleh mundur." Melihat keberanian komandan mereka, semangat pasukan Cao Wei berkobar kembali. Mereka menyerbu dengan dahsyat, membalikkan keadaan, dan meraih kemenangan gemilang. Cao Zhang tidak hanya berhasil menumpas pemberontakan Wuhuan, tetapi juga menaklukkan suku Xianbei yang dipimpin oleh Kebineng, membawa stabilitas di perbatasan utara selama bertahun-tahun. Ketika kembali ke Changgan, Cao Cao menyambutnya dengan bangga. Dia menepuk punggung Cao Zhang dan berkata, "Putraku, si janggut kuning, benar-benar seorang pahlawan sejati." Cao Zhang, meski telah meraih kemenangan besar, tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Dia membagikan semua hadiah dan rampasan perang kepada para perwira dan prajuritnya, sebuah tindakan yang membuatnya semakin dihormati. Namun, takdir Cao Zhang tidak berujung di singgasana. Setelah kematian Cao Cao, kakaknya, Cao Pi, naik tahta sebagai kaisar pertama Wei. Meskipun ada desas-desus dan intrik politik di istana, Cao Zhang tetap setia pada sumpahnya sebagai seorang prajurit. Dia mengabdikan hidupnya untuk menjaga perbatasan dan melindungi negara yang telah dibangun oleh ayahnya. Kisah Cao Zhang adalah pengingat bahwa kebesaran tidak selalu diukur dari takhta yang diduduki. Ia adalah seorang pangeran yang memilih jalan pedang, seorang jenderal yang tak kenal takut, dan seorang putra yang membanggakan ayahnya. Semangatnya yang membara, keberaniannya yang legendaris, dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan menjadikan Cao Zhang, si janggut kuning, sebagai salah satu prajurit terhebat di zaman tiga kerajaan. Sebuah legenda tentang kekuatan, keberanian, dan pengabdian. Terima kasih sudah menyimak kisah Cao Zhang. Jika kalian menyukai cerita sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.